Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan yang perlu kita syukuri adalah nikmat sehat dan waktu luang ya. Sehingga dengan dua nikmat itu kita bisa belajar, bisa melanjutkan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang harus kita lakukan adalah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya anak-anakku sekalian, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelum Ibu melanjutkan materi, Ibu tanya dulu bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi badan agar tetap sehat dan bugar ya. Karena itu yang paling penting. Kalau sudah sehat, belajarnya juga semangat ya. Nah, anak-anakku semua, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawalinya berdoa, pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai teks prosedur. Sebelumnya kita sudah bahas dua teks deskripsi, masih ingat ya? Kemudian teks cerita fantasi. Nah, bab ketiga kita akan membahas teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Kemudian tujuannya apa? Langkah-langkahnya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Nih ada gambar es krim. Kalau kita mau membuat es krim bagaimana caranya? Nanti kita juga bahas di dalam video ini. Apakah teks cara membuat es krim masuk ke dalam teks prosedur atau bukan? Nanti kita akan bahas. Baik, kita akan belajar teks prosedur dengan saya Delia Paramita. Kita masuk ke bab 3 ya, langkah tepat dengan teks prosedur. Ada beberapa materi yang harus kita pelajari pada bab 3 ini terkait dengan teks prosedur. Materi yang pertama adalah tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Kemudian materi yang kedua adalah informasi penting dalam teks prosedur. Materi yang ketiga, kesimpulan isi teks prosedur. Materi yang keempat, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Materi yang kelima, penyusunan teks prosedur. Nah, ini adalah materi-materi yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai dalam bab 3 mengenai teks prosedur. Diawali dengan mengenal dulu apa itu teks prosedur, sampai di akhirnya kita diminta untuk menyusun teks prosedur atau menulis teks prosedur. Nanti kita belajar tahap demi tahap ya. Insya Allah pelan-pelan agar anak-anakku semua bisa memahaminya dengan baik. Ini untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita hanya akan belajar 4 hal. Pertama, itu adalah pengertian teks prosedur atau definisi teks prosedur. Kemudian kita akan bahas tujuan teks prosedur. Setelah membahas tujuan, kita juga harus tahu fungsinya apa. Yang akan kita bahas di sini adalah fungsi sosial teks prosedur. Dan yang terakhir untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Seperti biasa anak-anakku semuanya, untuk memudahkan kita memahami apa itu teks prosedur, akan Ibu tampilkan sebuah video mengenai cara membuat es krim. Tentunya sangat enak ya kalau siang-siang kita makan es krim, rasanya nikmat. Nah, selain kita biasa menikmati es krim di
warung-warung atau di supermarket dan lain sebagainya, ada baiknya kita juga bisa membuat es krim sendiri dengan cara yang sederhana. Nah, di dalam video ini nanti dijelaskan ya. Kita lihat bersama video berikut ini, cara membuat es krim. Selamat menyaksikan. Baik, kami persilakan kepada Prof. Nah, bagaimana? Sudah disaksikan videonya? Videonya menarik bukan? Ternyata yang kita nikmati selama ini yaitu es krim sangat mudah untuk kita membuatnya. Nanti jangan lupa ya, semua anak-anak boleh mencobanya cara membuat es krim di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapatkan. Jadi kita nggak perlu beli, tinggal bikin aja kalau mau bikin ya. Oke, tadi adalah video cara membuat es krim. Disebutkan bahan-bahannya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, sampai pada akhirnya jadinya seperti apa. Nah, itu adalah contoh dari teks prosedur ya. Tapi disampaikan melalui lisan karena dalam bentuk video. Nanti kita akan bahas juga teks prosedur melalui tulisan ya. Jadi kita tulis langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu dinamakan dengan teks prosedur. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas pengertian teks prosedur. Tadi sudah dilihat sekilas bagaimana kita membuat es krim, kemudian langkah-langkahnya, dan itu dinamakan dengan prosedur atau cara membuat es krim. Nah, kita bahas pengertiannya. Jadi yang dimaksud dengan teks prosedur itu apa sih? Nah, kita bahas ya. Teks prosedur itu adalah teks yang isinya berupa bisa tulisan, bisa juga lisan, yang berisi instruksi kepada siapa? Kepada pembaca atau pendengar. Kalau kepada pembaca berarti teks prosedurnya berupa tulisan. Kalau kepada pendengar berarti yang disampaikan adalah secara lisan. Untuk apa? Untuk membuat atau melakukan sesuatu. Paham ya? Jadi isinya instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, untuk memudahkan kita memahami apa itu teks prosedur, intinya cara ya, langkah-langkah atau tata cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, Ibu sudah membuat beberapa kata kunci agar kita paham. Pertama ada kata instruksi. Jadi teks yang isinya berupa instruksi, di dalamnya ada instruksi berarti ada perintah ya. Kemudian ada pembaca atau pendengar. Kemudian terakhir ada membuat atau melakukan sesuatu. Ada instruksi, ada pembaca atau pendengar, ada membuat atau melakukan sesuatu. Jadi kalau kita rangkaikan, teks prosedur itu adalah teks tulisan atau teks lisan yang berisi instruksi kepada siapa? Kepada pembaca ataupun pendengar. Untuk apa? Untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya, paham ya? Instruksi, di dalamnya ada instruksi, ada perintah kepada pembaca atau pendengar. Untuk apa? Untuk membuat atau melakukan sesuatu. Ya. Oke, itu pengertiannya. Jadi instruksi di dalamnya ada langkah-langkah, tata cara membuat atau melakukan sesuatu. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Setelah kita memahami apa itu teks prosedur, kita berlanjut ke tujuan teks prosedur. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Ibu ulangi, tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi kita membuat teks prosedur itu untuk memberikan petunjuk kepada orang lain atau memberikan cara untuk melakukan sesuatu
atau untuk membuat sesuatu dengan beberapa langkah atau beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh pembaca atau oleh pendengar ya. Jadi itu teks prosedur tujuannya untuk memberikan petunjuk atau untuk memberikan cara untuk melakukan sesuatu. Jelas tujuannya ya? Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial teks prosedur ini adalah untuk menginformasikan, jadi memberikan informasi cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Jadi fungsi sosialnya untuk memberikan informasi ya. Untuk memberikan informasi cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca ataupun pendengar. Kalau pembaca berarti teks prosedurnya berupa teks dalam bentuk tulisan, kalau pendengar berarti teks prosedurnya berupa lisan. Contohnya seperti ini, guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan angklung. Nah, jadi nanti guru membuat langkah-langkah cara siswa memainkan angklung. Gitu ya. Nanti sampai siswanya benar-benar paham bagaimana cara memainkan angklung dengan mengikuti langkah-langkah atau alur-alur pembelajaran yang harus dilakukan oleh siswa. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, begitu seterusnya. Kemudian guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk melakukan gerakan tari saman. Gurunya memberikan contoh, pertama harus seperti ini, kedua seperti ini, dan seterusnya. Jadi sampai akhirnya siswa paham untuk bisa melakukan gerakan tari saman ya. Atau siswa diminta untuk membuat minuman rempah-rempah. Membuat minuman rempah berarti disebutkan bahan-bahannya apa saja kalau membuat sesuatu ya. Kemudian alatnya apa saja, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian di akhir jadinya seperti apa, bagian penutup. Seperti itu ya. Jadi fungsi sosialnya tadi untuk menginformasikan. Ingat ya, kata kuncinya teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau cara atau tindakan untuk melakukan sesuatu atau untuk membuat sesuatu. Ya, jangan sampai salah. Teks prosedur berarti isinya cara, tata cara, langkah-langkah. Gitu ya. Oke, itu mengenai fungsi sosial. Berikutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis teks prosedur. Nah, ada beberapa jenis teks prosedur. Kita harus paham ketiga jenis ini. Pertama, teks prosedur untuk membuat sesuatu. Jadi kita membuat benda atau membuat makanan melalui langkah-langkah. Misalnya membuat layang-layang, itu kan berarti membuat sesuatu. Yang dibuat adalah layang-layang. Kemudian membuat coto Makassar. Kita membuat makanan, yang dibuat adalah coto Makassar. Membuat wedang ronde. Yang dibuat adalah wedang. Jadi teks prosedur yang pertama itu membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kita ciptakan melalui langkah-langkah tadi ya. Kemudian yang kedua, teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Boleh alat atau boleh sesuatu yang lain. Jadi cara memainkan alat, cara menggunakan alat. Misalnya cara bermain gamelan, cara bermain gangsingan, atau cara menggunakan telepon seluler dan lain sebagainya. Itu cara ya, cara memainkan alat atau sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Misalnya menari poco-poco, menarik uang di ATM. Jadi cara menarik uang di ATM. Nah, itu berarti masuk ke kategori 3. Teks prosedur untuk melakukan sesuatu ya. Jadi jenis teks prosedur ada 3. Pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur memainkan alat atau sesuatu. Yang ketiga, teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Jadi itu mengenai jenis-jenis teks prosedur. Jangan sampai salah ya. Nah, hari ini kita sudah belajar cukup banyak nih ya. Ada 4 hal yang sudah kita pelajari. Dimulai dari apa tadi? Definisi.
definisi teks prosedur, masih ingat ya? Kuncinya tadi apa? Instruksi kepada pembaca ataupun pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian ada tujuan. Tadi tujuannya apa? Ya benar, tujuannya adalah untuk apa tadi tujuannya? Iya, pinter. Tujuannya adalah tadi apa tujuannya adalah memberikan petunjuk atau tata cara atau langkah-langkah. Kemudian fungsi sosialnya adalah memberikan informasi tertentu. Nah, ini jenis teksnya yang harus kita pelajari. Ada 3, teks prosedur membuat sesuatu, teks prosedur memainkan sesuatu, kemudian teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, ini yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kita mengenai teks prosedur bagian pertama. Kita lanjutkan di teks prosedur bagian-bagian berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Kemudian, jika ada tugas, segera ditunaikan ya. Untuk pertemuan kali ini tugasnya hanya sederhana. Sudah dijelaskan tadi sebetulnya. Yang pertama, kalian boleh sebutkan, ini bukan definisi ya. Sebutkan apa itu teks prosedur, kemudian apa saja tujuan teks prosedur. Tadi sudah dijelaskan, boleh ditambahkan dari sumber yang lain. Kemudian sebutkan jenis-jenis teks prosedur beserta contohnya. Jenisnya apa, kemudian contohnya apa saja. Nah, itu 3 soal ini yang harus kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan melalui email ya, atau lewat Google Classroom. Nanti diinformasikan selanjutnya. Jadi dipahami dengan baik materi-materinya, kemudian dikerjakan latihan soalnya, dan dikumpulkan tepat pada waktunya sesuai dengan jam pelajarannya. Itu yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Untuk anak-anakku semua, jangan lupa agar video ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan sehat selalu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.